Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035.004, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam mata kuliah yaitu Perpajakan 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sukri Hamdi SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima oleh pribadi wajib pajak dalam negeri sebagai karyawan atau pegawai, pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli ataupun lainnya berupa gaji, tunjangan, upah atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Dalam konteks per 16 pajak 2016 tertulis bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, dalam pengertian per 16 pajak 2016 yang perlu diperhatikan adalah segala bentuk tambahan penghasilan. Dari kalimat itu diartikan bahwa memotong pajak harus memperhatikan segala bentuk penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri. Karena pemotong pajak harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi dalam PPh pasal 21, seperti karyawan tetap atau kontrak yang mendapat gaji setiap bulan atau freelancer yang mendapat upah atas pekerjaannya. Hal tersebut adalah bagian dari PPh pasal 21 yang diatur dalam pasal 3 per 16 pajak 2016. Penerima penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 21 dalam pasal 3 per 16 pajak 2016 adalah sebagai berikut. 1. Pegawai atau karyawan. 2. Penerima uang pesangon, uang pensiun atau manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk dengan ahli waris wajib pajak. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan, antara lain sebagai 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, akuaris, dan konsultan. 2. Olahragawan. 3. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, penyanyi, model, penari, dan seniman-seniman lainnya. 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator. 5. Penerjemah, pengarang, peneliti. 6. Agen iklan. 7. Pengawas atau pengelola proyek. 8. Pemberi jasa bidang teknik, elektronika, komputer, dan sistem aplikasi. Telekomunikasi, ekonomi, dan sosial, fotografi. Pemberi jasa suatu kepanitiaan. 9. Pembawa pesanan atau perantara. 10. Petugas penjajah barang dagangan. 11. Petugas dinas luar asuransi. 12. Distributor perusahaan multilevel marketing (MLM) atau direct selling. Subjek pajak yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26 adalah 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan untuk mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak mendapat atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jenis penghasilan PPh 21. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur dan tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayar secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai.
6. Imbalan berupa honorium atau sifatnya tidak teratur. 7. Penghasilan berupa jasa produksi, titiem, gratifikasi, bonus kepada mantan pegawai. 8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang seharusnya sebagai pegawai dan pengelola dana pensiun telah disahkan Menteri Keuangan. Yang berikutnya yaitu jenis penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. 1. Pembayaran santunan asuransi dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua, iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Dalam pemotongan PPh pasal 21, pemberi kerja harus memperhatikan jenis apa saja yang harus dipotong PPh pasal 21 dan pemberi kerja harus melakukan pengelompokan penghasilan tersebut dengan benar. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelompokan perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Yang pertama yaitu penghasilan yang masuk dalam objek pajak PPh 21. Penghasilan teratur, yaitu A. Gaji. Penghasilan yang diterima oleh karyawan atau non-karyawan sebagai imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan dan diberikan rutin dalam periode tertentu. B. Tunjangan. Tunjangan dalam konteks PPh 21 adalah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai di luar gaji pokok setiap bulannya atas imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tunjangan sifatnya hampir selalu diberikan setiap bulan, tapi belum tentu jumlahnya tetap. Contoh tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan makan, dan tunjangan lainnya. C. Asuransi. Dalam konteks perhitungan PPh 21, asuransi yang masuk dalam perhitungan atau penambah penghasilan adalah jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian JKM, dan asuransi lainnya yang diakui oleh penambah penghasilan PPh 21 dan diatur dalam peraturan perpajakan. Yang berikutnya yaitu penghasilan tidak teratur. A. Bonus. Bonus adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atas imbal hasil kerja karyawan atau pegawai dan diberikan 1 atau 2 kali dalam 1 tahun buku di luar gaji. Biasanya bonus diberikan perusahaan sebagai apresiasi perusahaan kepada karyawan. B. THR. Tunjangan hari raya. THR adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai dalam rangka perayaan hari raya keagamaan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Biasanya perusahaan memberikan THR 1 kali dalam periode 1 tahun buku. C. Penghasilan. Penghasilan tidak teratur lainnya adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan kepada karyawan hanya 1 atau 2 kali dalam 1 periode buku, tidak rutin. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Yang pertama yaitu pengurangan penghasilan dalam PPh 21. A. Biaya jabatan. Dalam konteks PPh 21, biaya jabatan adalah pengurangan terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya atas mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai atau karyawan. Biasanya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan dengan menilai maksimal sebesar 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. B. Biaya iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua (JHT). Biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan dalam perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Biaya pensiun atau JHT merupakan pemotongan dari penghasilan bruto pegawai tetap yang disetorkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada lembaga yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Iuran pensiun dipotong dari gaji karyawan sebesar 2% dengan nilai maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. C. Asuransi lainnya. Asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap yang dalam peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh 21.
D. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurangan atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah untuk tidak dikenakan pajak. Next, perhitungan PPh 21. Harus sangat hati-hati dalam menentukan PTKP yang berlaku sebagai pengurang penghasilan. Berikut adalah PTKP setahun yang terbaru. Yang berikutnya yaitu tarif perhitungan PPh pasal 21. Tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Berikut adalah lapisan tarif pasal 17 sesuai tingkatan penghasilan kena pajak. 0 sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta sampai 250 juta yaitu 15%. 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%. Dan jika lebih besar dari 500 juta maka dikenakan yaitu 30%. Dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21. Bapak Budi bekerja di PT A sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok 5 juta per bulan dengan tunjangan transport dan makan 1 juta. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Berapa PPh 21 Bapak Budi pada bulan Januari? Penghasilan: gaji pokok sebesar 5 juta rupiah, tunjangan sebesar 1 juta rupiah, pengurangan biaya jabatan 5%, PTKP tidak menikah, dan 0 tanggungan berarti sebesar 54 juta rupiah. Perhitungan: keterangan jumlah gaji pokok 5 juta, tunjangan 1 juta, jadi penghasilan brutonya adalah 6 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Jadi penghasilan neto sebulannya adalah 5.700.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.700.000 sama dengan 68.400.000. PTKP 0 tanggungan 54 juta rupiah. PPh terutang setahun 5% dikali 5 juta sama dengan 750.000. PPh pasal 21 bulan Januari yaitu 750.000 dibagi 12 sama dengan 62.500. Baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan tentang PPh pasal 21. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.